Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milda Julianti, NPM 191446030. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP 1. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 yang diadakan di SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan visi dan misi sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Visi: takwa, berprestasi, berwawasan lingkungan dan disiplin. Misinya yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar dengan bimbingan secara efektif agar peserta didik dapat berkembang dengan optimal. Terwujudnya lingkungan sekolah yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan cinta damai, cinta tanah air, kebangsaan, serta demokratis. Meningkatkan dan kembangkan kedisiplinan sosial intensif. Adapun kultur sekolah di SD Negeri 15 Tanjung Pandan yaitu menerapkan sikap disiplin dan santun. Karena pandemi COVID-19 sekarang ini, sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan menerapkan prosedur kesehatan, contohnya mencuci tangan sebelum masuk kelas dan memakai masker. Religius, sikap dan perilaku dalam melaksanakan ajaran yang dianutnya. Yang ketiga yaitu jujur, menjadikan dirinya sebagai yang dapat dipercaya dalam tindakan dan perkataan. Yang keempat yaitu toleransi, sikap yang menghargai perbedaan seperti agama, suku, dan pendapat. Yang kelima yaitu kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baru yang telah dimiliki. Yang keenam yaitu memiliki sikap atau perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Yang ketujuh yaitu mengadakan 9K. Adapun kultur sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan yaitu sekolah SD 15 Tanjung Pandan dipimpin oleh Ibu Sulami SPD SD sebagai kepala sekolah tersebut. Yang kedua yaitu komite sekolah dipimpin oleh Bapak Sasroni. Yang ketiga yaitu keuangan sekolah dipimpin oleh Ibu Masriana SPD SD. Tata usaha dipimpin oleh Ibu Heti. UKS dipimpin oleh Revina Nadabdab SPD SD. Yang keenam yaitu penugasan perpustakaan dipimpin oleh Aprilita SI Pus. Pembina kesenian dipimpin oleh Ibu Lilis Arfiah SPD SD. Pembina pramuka dipimpin oleh Ibu Eka. Bendahara dipimpin oleh Ibu Nasia SPDI. Peraturan dan tata tertib sekolah. Ada beberapa peraturan dan tata tertib, tetapi saya akan membacakan sebagian dari peraturan dan tata tertib SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Yang pertama yaitu semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran masuk. Yang kedua yaitu murid yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu ke kepala sekolah. Yang ketiga yaitu taat kepada guru-guru dengan kepala sekolah ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas sekolah pada umumnya. Yang keempat yaitu menjaga nama baik sekolah, guru,
dan pelajaran umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kelima yaitu ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan, dan peralatan sekolah. Larangan murid di sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, menyimpan dalam hal ini dengan izin kepala sekolah, membeli makanan dan minuman di luar sekolah, hak pakaian dan lain-lain yang ada di sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Yang pertama yaitu setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalnya, hari Senin dan Selasa memakai baju merah putih dengan tribut yang lengkap. Hari Rabu memakai baju batik. Kamis memakai baju adat Belitung. Yang dimana di Belitung sini ada baju adat yang tersedia. Jumat memakai baju olahraga. Sabtu memakai baju pramuka. Yang kedua yaitu murid-murid putri dilarang berkuku panjang dan memakai alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa, misalnya lipstik, bedak-bedak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Kegiatan ini berupa kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Siswa-siswi juga melakukan kegiatan-kegiatan olahraga senam pagi pada hari Jumat di SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Juga mengadakan rapat bulanan atau komite dengan orang tua siswa-siswi SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung minat dan bakat siswa-siswi di SD Negeri 15 Tanjung Pandan memiliki program pengembangan bakat yang dilakukan seminggu sekali pada hari Jumat untuk kegiatan pramuka. Kegiatan co-kurikuler di SD Negeri 15 Tanjung Pandan biasanya mengadakan study tour yang memberi edukasi yang bersifat menyatu dengan alam kepada siswa dan siswi SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Yang ada pula itu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan. Kebiasaan yang diajarkan di sekolah tersebut yaitu diajarkan bertanggung jawab, membersihkan ruang kelas, dan juga diajarkan untuk bersikap sopan dan jujur. Selama 1 minggu saya PLP 1 di SD Negeri 15 Tanjung Pandan atau bisa disebut dengan observasi, saya banyak mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi saya. Peristiwa yang sangat penting saya dapatkan di SD Negeri 15 Tanjung Pandan ketika guru kelas 1 mengajar muridnya dengan penuh kesabaran, menghitung dan membaca. Guru-guru di sekolah SD Negeri 15 Tanjung Pandan sangat baik dan ramah sehingga kami yang observasi sangatlah betah dan senang. Nah, kesimpulan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau bisa disebut dengan PLP. Kegiatan observasi di SD Negeri 15 Tanjung Pandan memberikan banyak pengalaman dan wawasan yang banyak bagi mahasiswa. Kemudian informasi yang saya dapatkan di SD tersebut dengan adanya observasi atau pengenalan lapangan persekolahan, banyak mengetahui tentang tata tertib sekolah dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian dampak positif yang ada di sekolah.
Baiklah, itu saja yang bisa saya dapatkan dalam pengenalan lapangan persekolahan 1 atau bisa disebut PLP 1. Itu yang bisa saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.